Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Timothy Samosir. Nah, di video kali ini aku akan menceritakan atau sharing tentang pengalaman aku selama magang di PT Garuda Indonesia, tepatnya di kantor penjualan PT Garuda Indonesia yang berada di Kota Medan. So baby, come with me. Di video kali ini aku akan kasih tahu terkait alasan aku magang di PT Garuda Indonesia. Mungkin kemudian gimana sih aktivitas keseharian magang di PT Garuda Indonesia, terus cara ngeplay magang di Garuda Indonesia, kemudian apa sih benefit yang bisa kita dapat selama magang di PT Garuda Indonesia. Cuma nanti ya mungkin aku atur gimana caranya biar video ini lebih terstruktur atau sistematis supaya kita yang mendengarkan boleh dapat mengerti atau memahaminya dengan lebih baik. Oke, yang pertama alasan kenapa aku bisa magang di PT Garuda Indonesia. Yang pertama itu karena tuntutan dari kampus untuk memenuhi mata kuliah magang di jurusan akuntansi, karena saya akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan atau Unimed. Karena kebetulan saya dan teman saya, kami berasal dari Universitas Negeri Medan atau yang bisa disingkat dengan Unimed. Kemudian kenapa aku milih magang di PT Garuda Indonesia? Sejarahnya itu asik, sejarah nggak tuh? Sejarahnya saya punya teman saya itu punya orang tua yang buka usaha pengangkutan atau ekspedisi gitu di antara Medan dengan mungkin ke Kabupaten Samosir, daerah-daerah sana gitu. Nah, jadi dia itu konsultasi ke bapak yang ada di tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Kemudian bapak itu menyarankan gimana kalau di kargo. Nah, bapak itu langsung mengusulkan di PT Garuda Indonesia. Nah, kebetulan di PT Garuda Indonesia itu kan pasti ada bidang finance-nya. Jadi saya ikut untuk mencoba nge-apply magang di PT Garuda Indonesia. Nah, kemudian kita akan membahas gimana sih cara nge-apply magang ke PT Garuda Indonesia atau seperti kami di kantor penjualan PT Garuda Indonesia yang di Medan. Nah, caranya itu simple banget sih guys. Sesimpel kita menyiapkan berkas aja. Mungkin yang pertama itu transkrip nilai, kemudian rekomendasi magang dari kampus, kemudian proposal, kemudian mungkin kita harus menyiapkan CV ya. CV karena kebetulan memang kami S1 itu kemarin kata Bapak itu hanya mengantarkan proposal saja. Namun teman saya kemarin, teman magang saya juga di kantor itu ada D3 dari Politeknik Negeri Medan. Mereka itu menyiapkan CV untuk melamar magang mereka. Itu guys. Untuk bentuk proposalnya, untuk kita yang S1, mungkin bisa dilihat di internet karena memang standar seperti apa membuat proposal magang. Nah, kemudian aku akan membahas gimana setelah mengantar lamaran atau proposal atau CV ke perusahaan. Nah, nanti itu kami kemarin yang lama sih karena ada masalah atau kendala. Kami itu 2 minggu baru dapat informasi, tapi itu karena HRD-nya atau bagian operasionalnya itu ganti. Jadi kami diminta untuk mengantarkan proposal ulang. Jadi setelah kami antar proposal ulang itu berapa hari ya? 3 sampai seminggu lah, cukup cepat gitu. Jadi nggak perlu khawatir sih untuk jangka setelah kita memberikan proposal itu diterima atau tidak. Oke, aku akan coba untuk membahas atau menceritakan keseharian atau kegiatan kami sehari-hari selama magang di perusahaan atau PT Garuda Indonesia, tepatnya di kantor penjualannya yang ada di Medan. Nah, sebenarnya kegiatan kami sebagai anak magang itu random sih guys. Seperti kami meminta tugas, minta kerjaan, atau abang kakak itu, bapak ibu itu
yang memberikan kami tugas atau yang mengajari kami tugas. Jadi intinya kita harus aktif aja menanyakan ada tugas enggak, atau kita ajari dong kak bang yang kayak gini, atau kita langsung duduk di sampingnya untuk melihat aktivitas mereka mengerjakan apa, kita lihat prosesnya. Nanti kita boleh nanya, kak ini tadi eh, ngeklik apa ya bang, ini tadi gimana ya, coba bisa diulangi sebentar bang kak. Hanya kayak gitu aja boleh dilakukan begitu. Selanjutnya aku mau membagikan cerita terkait materi atau kegiatan tugas apa aja yang aku pribadi kerjakan selama aku magang di kantor penjualan Garuda Indonesia. Yang pertama itu pertama kali hari pertama itu langsung dikasih tugas, dan langsung memang kasih tugas, diajari, dikasih pengertian mengenai data penjualan dari PT Garuda Indonesia. Nah itu kami kemarin dibantu teman-teman itu menginput data sih tentang data penjualan selama 1 bulan, yaitu di bulan Januari kemarin. Kemudian yang aku kerjakan atau yang diajari itu mengenai pajak, karena jujur selama kuliahku itu kan online kan, jadi disinilah belajar banyak gitu. Karena jujur aku sendiri paham pajak itu hanya dasar-dasarnya aja. Nah, jadi pas selama magang itu aku pribadi diajarin proses pengerjaan dokumen pajak itu, PPN, PPH, seperti itu. Alurnya diajari oleh abang kakak yang ada di situ. Kemudian aktivitas atau tugas yang diberi itu paling kemarin membantu abang kakak itu eh, menginput atau mendata ulang stok barang yang ada di kantor tersebut, kantor penjualan Garuda Indonesia. Kemudian melakukan menginput data, yaitu ini sih yang paling banyak eh, makan waktu selama magang. Jadi kami itu diminta oleh manajer atau bagian yang itu untuk menginput data seluruh penerbangan ke 11 tujuan dari Medan begitu. Nah, kemarin saya dan teman saya itu bagi tugas. Saya itu kalau nggak salah Medan Jakarta, Medan Bandung, Medan Batam, atau Medan Aceh, lupa. Kemudian ke luar negerinya saya Medan Bangkok. Nah, teman-teman saya ada ditugaskan ke tujuan yang lain. Memang kami satu tim untuk menginput data itu, seperti ke Kuala Lumpur, Penang, Batam tadi, Palembang, Yogyakarta, Surabaya, dan lain-lain. Selanjutnya dari yang kami kerjakan, Bapak Ibu itu meminta kami membuat seputar ruang lingkup market intelligence lah, seperti itu. Nah, kami menginput data, kami sebagai mahasiswa magang dituntut untuk menemukan pola atau pokoknya data itu dipakai manajer sebagai bahan presentasi untuk strategi yang dibawakan ke home office yang ada di Jakarta. Kalau salah itu tanggal, lupa, pokoknya itu tepat di hari Selasa. Jadi bahan yang kami sediakan, grafik, diagram yang kami buat, itu yang dibawakan oleh manajer untuk presentasi ke home office yang ada di Jakarta. Kemudian untuk penggabungan selanjutnya itu diserahkan ke abang-abang kece yang bertugas. Nah, pada saat mengerjakan tugas yang satu ini, kami dapat banyak pengalaman, banyak pengetahuan, mungkin tentang Excel, cara menginput data, atau strategi khususnya di bidang penerbangan gitu ya. Terkhusus pada diri saya sendiri, banyak mengetahui banyak belajar skill Excel yang baru karena belajar atau dituntut untuk mengerjakan data seputar market intelligence ini. Jadi memang karena tuntutan atau bukan tekanan sih, kayak dorongan kewajiban itu, jadi kami terlatih sendiri
memahami skill-skill Excel untuk mengerjakan tugas itu. Nah, pengalaman yang berharga lainnya yaitu kami walaupun magang tapi lembur sampai jam 6 untuk mengerjakan tugas ini. Nah, setelah itu ritme kegiatan magang di kantor penjualan itu yang di Medan itu ya nanti gitu-gitu aja guys. Siap kita dari kegiatan ini balik lagi ke sini, atau mungkin nanti kalau kita pengen belajar ke bagian lain, karena saya kan pribadi akuntansi, sebenarnya nggak boleh sembarangan kesana kesini kesana gitu kan. Tapi kalau memang minta izin ke mungkin kepala bagian kita atau yang bertanggung jawab bertanggung jawab atas kita yang ada di situ, kita boleh minta izin, bang aku pengen lah belajar di bagian ini, di bagian penjualan walaupun aku akuntansi, atau aku juga pengen bagian belajar di bagian kargo atau bagian data, boleh. Karena memang kan kita kan bukan hanya terpaku untuk itu aja, kita sebagai mahasiswa pengen tahu banyak apa yang terjadi, kegiatan apa aja yang ada di situ. Kemudian udah sih guys, sampai situ aja, karena kebetulan kemarin sampai tanggal 31 Januari di hari itulah saya selesai magang. Jadi setelah itu paling hanya kontak-kontakan sama bapak yang bertanggung jawab di situ, biar ketemu waktu jumpa untuk buat laporan atau taken laporan, gitu aja sih guys. Segitu aja guys yang bisa saya ceritakan, saya sharingkan, saya sampaikan terkait pengalaman dan informasi magang yang sudah saya jalani. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kiranya apa yang sudah saya sampaikan, saya ceritakan bermanfaat untuk teman-teman semua, dapat mendorong program magang teman-teman ke perusahaan yang teman-teman inginkan, khususnya ke PT Garuda Indonesia. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.